Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dengan NIM D1B018006. Kali ini saya akan memaparkan video mengenai pemberdayaan kelompok tani untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pertanian, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Insinyur Jamaluddin MSI. Sebelum memasuki pemberdayaan kelompok tani, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemberdayaan kelompok tani dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan merupakan usaha, program, atau proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Nah, menurut Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 82 Tahun 2013, kelompok tani merupakan kumpulan petani, peternak, serta pekebun yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, memiliki kondisi lingkungan sosial yang sama, kondisi ekonomi dan sumber daya yang sama, kesamaan komoditas, serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat merupakan siklus atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal maupun non-formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani, dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Pada dasarnya, manajemen kelompok tani meliputi 4 pokok penting, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi yang kesemuanya diharapkan dapat digunakan serta dilakukan oleh kelompok tani itu sendiri. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat pada umumnya didasarkan oleh adanya kepentingan serta tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu antar kelompok itu sendiri. Dalam aspek keorganisasian, kelompok tani yang mandiri diartikan sebagai kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Nah, pengembangan kemandirian kelompok tani dilakukan oleh petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal ini, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping serta fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani. Di antaranya, pertama, mengembangkan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan potensi sendiri sebagai kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dan kelembagaan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua, pengembangan kelembagaan serta organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan para petani. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim yang kondusif serta memungkinkan berkembangnya keberdayaan serta kemandirian kelompok tani. Dan yang terakhir, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Sebenarnya, inti dari pemberdayaan kelompok tani adalah pendelegasian kekuasaan serta pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan serta mengikut sertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dapat dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan serta rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan segala utilitas dari objek yang diberdayakan.
Nah, pemberdayaan ini akan efektif apabila pertama, dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota dan pembinanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua, keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktifnya anggota kelompok tani tersebut. Sedangkan para pendamping hanya memiliki peran sebagai fasilitator, yaitu pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh kelompok tani tersebut. Kemudian yang terakhir, swadaya masyarakat. Berdasarkan prinsip dasar dari, oleh, dan untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai pegangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Secara umum, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam peningkatan serta penguasaan dan pemanfaatan sumber daya dari alam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Nah, kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian kedua, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Pemberdayaan pada masyarakat tani diantaranya yang pertama, pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsistem tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Yang kedua, pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani atau gapoktan, asosiasi koperasi, dan korporasi atau badan usaha milik petani. Yang ketiga, pemberdayaan usaha tani dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha tani tersebut. Salah satu permasalahan petani adalah lemahnya posisi tawar petani terhadap pedagang atau tengkulak. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari praproduksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian. Di antaranya, pertama, kolektifikasi modal, yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya. Misalnya, dengan adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi, bukan untuk konsumtif. Kemudian yang kedua ada kolektifikasi produksi, yaitu semua perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas, serta siklus produksi secara kolektif. Nah, kolektivitas produksi perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari banyak produsen, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti dalam penanganan hama. Kemudian yang terakhir ada kolektifikasi pemasaran, yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian secara kolektif di mana bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan posisi tawar produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang kurang menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan tersebut dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai pemberdayaan kelompok tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.